Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun Bapak berada, dan teman-teman juga. Perkenalkan, nama saya Zekria Mezantika Zufran, NRP 5017241020, akan menjelaskan kembali eh, materi minggu lalu, yaitu metode-metode geofisika pada mata kuliah pemodelan data geofisika. Dan kali ini saya sudah membuat resume materi yang pekan lalu dalam bentuk PowerPoint. Oke, yang pertama itu apa itu metode geofisika? Jadi metode geofisika itu serangkaian teknik pengukuran yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah tanah bumi. Jadi orang geophysics itu mainnya di subsurface. Sementara bedanya apa dengan geologis? Geologis itu lebih ke melihat secara kenampakan fisiknya gitu. Jadi misal anggap aja ini batu, jadi ya mereka tinjau langsung gitu, mereka nyentuh langsung. Sementara geophysics itu lebih ke yang nggak bisa kita lihat, jadi memakai metode-metode geofisika. Nah, metode geofisika ini melalui pengamatan sifat-sifat fisiknya gitu, makanya namanya geofisika. Kayak gelombang seismik, ada medan gravitasi, medan magnetit, terus juga ada geolistrik atau sifat kelistrikan yang ada di bumi. Selanjutnya ada metode-metode geofisika nih yang sudah saya bilang, gelombang elastik termasuk seismik, ada gelombang elektromagnetik, ada medan potensial, ada geolistrik. Terus juga bagaimana sih seorang geofisicist bekerja? Nah, jadi tahapannya yang pertama itu adalah dengan melakukan akuisisi data. Akuisisi data ini apa? Akuisisi data ini adalah proses pengukuran atau pengambilan data di lapangan. Jadi sebelum melakukan interpretasi ataupun pengolahan data, seorang geofisicist harus melakukan survei turun langsung ke lapangan yang misalnya mau mencari hidrokarbon. Nah, seorang geofisicist harus turun langsung ke lapangan yang disebut sebagai prospek agar mendapatkan data yang sebenarnya yang ada di bawah tanah itu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengukuran dengan instrumen-instrumen kayak seismik dan lain-lain, selanjutnya datanya akan diolah. Nah, diolah ini agar apa? Agar datanya ketika diinterpretasi itu tidak terjadi kesalahan interpretasi seperti adanya noise dan lain-lain. Terus juga ada yang terakhir ialah masuk ke tahap interpretasi. Interpretasi adalah ketika geofisicist itu dalam tanda kutip membaca hasil olahan datanya ke dalam bahasa geologi agar kita bisa tahu struktur apa yang ada di bawah tanah tersebut. Oke, selanjutnya ada gelombang elastik atau biasanya disebut seismik. Nah, gelombang elastik ini ada terbagi dua kategori. Yang pertama ada aktif dan pasif. Bedanya apa sih aktif dan pasif? Aktif ini ketika kita melakukan gangguan langsung kepada buminya. Jadi contohnya itu ada wake drop, ada ledakan dinamit atau bom dan sebagainya. Jadi kita merekam gelombang yang kita hasilkan tadi, melewati bawah bumi. Sementara yang pasif itu seperti gelombang-gelombang gempa. Nah, gelombang gempa itu kan berasal dari dalam buminya sendiri. Jadi gelombang dalam bumi tersebut yang kita rekam untuk mendapatkan waktu tempuh gelombang yang melewati subsurface-nya gitu. Jadi perbedaannya itu. Nah, untuk parameter yang diukur ya waktu tempuh gelombangnya. Terus properti yang didapat ada gelombang P, gelombang S, terus juga ada kita bisa tahu sifat-sifat batuan apa, sifat-sifat batuan yang ada di bawah tanah. Kalau keras dia berarti gelombangnya laju dan sebagainya. Jadi ada gelombang elektromagnetik, ini juga terbagi dua, ada aktif dan pasif. Pertama ada ground penetration radar, ada electromagnetic survey, terus yang pasif ada magnetotelluric. Parameter yang diukur itu ada travel time radarnya, terus ada respons dari elektromagnetiknya sendiri. Terus untuk properti yang didapat ada konduktivitas dan permitivitas dielektrik. Oke, selanjutnya di medan potensial. Di medan potensial ini kategorinya pasif karena kita menghitung nilai percepatan gravitasi atau nilai magnetisasi di permukaan di bawah permukaan bumi. Terus juga parameter yang diukur adalah ini seperti yang saya bilang, variasi nilai gravitasi dan magnetik.
Terus juga properti yang didapat ada densitas batuan atau rock density, terus juga ada magnetisasi batuan. Nah, yang terakhir nih ada geolistrik atau geoelektrik atau kelistrikan bumi. Kategorinya nih aktif ya, karena kita sendiri yang memancarkan listrik ke bawah bumi. Parameter yang diukur itu ada tegangan listrik dan arus, terus juga ada properti yang kita dapat, yaitu ada nilai resistivitas batuannya, resistivity. Terus juga kita mendapatkan polarisasi listrik batuannya gitu. Nah, oke, sepertinya sekian saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.